Oke, balik lagi nih di Tahu Isi podcast GKI. Yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu diisi. Masih barengan sama Bro Andre Tunggal. Gimana? Thank you. Oke. Thank you for having me, everyone. Ya, gimana? Jadi mau komen tahunya tadi udah makan gimana, enak? Aduh, merasa berdosa karena sudah makan 4 ya kalau nggak salah ya. 4 ya? Dan kayaknya aku makan sendirian. Iya. Oke. Boleh refill lagi nanti, bisa di refill kok. Masih banyak. Nanti, entar gua makan. Mendoan boleh? Mendoan ya, tempe ya. Isi. Habis nih bami. Nanti episode berikutnya tempe isi kalau. Kayaknya kita terlalu spill ini, terlalu vulgar membongkar kepada teman-teman yang menyaksikan ini ya. Jadi mereka pengen datang nantinya. Iya, itu sudah tariknya ya. Oke, kita lanjut nih pembicaraan kita nih. Di sesi kali ini kita mau bahas ini nih. Gue cukup yakin ya kalau misalnya ditanya nih, apalagi konteksnya kita di gereja, yakin nggak Allah itu ada? Apalagi di gereja nih, ya jawabannya yakin, ya ada gitu kan ya. Walaupun kalau nggak yakin, mungkin nggak berani lah ya kalau di gereja gitu ya. Yakin jawabnya semua. Tapi kalau ditanya, kenapa? Bagaimana yakin? Ya yakin aja. Beriman aja gitu. Atau mungkin kita juga nggak bisa menjelaskan ke anak kita. Malah orang yang mau datang ke gereja itu ya setidaknya dia udah yakin aja dulu lah gitu iya, ya. Iya. Tapi pertanyaannya ya kenapa? Gimana kita yakin sebetulnya? Allah itu ada atau itu proyeksi pikiran kita aja terus kita indoktrinasi diri kita. Ini langsung kalau tadi di session sebelumnya pertanyaan tuh ngalir gitu, ini langsung tiba-tiba cadas. Wow, okay. Terus langsung kayak langsung mau tendangan penalti. Iya. Kan udah panas mau tadi. gas aja, gas aja gitu langsung, mau iya. full gas ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sebenarnya secara jujur aku tanyakan hampir setiap tahun, aku selalu tanyakan, Tuhan tuh ada nggak? Bahkan buat seorang Andre. Iya. Bukan berarti Andre Tunggal sedang goyah bukan juga mau bilang imanku kuat ya, tapi maksudnya bukan juga berarti kalau gitu kekristenan ini diragukan, bukan juga. Tapi pertanyaan ini patut untuk selalu ditanyakan. Kenapa? Karena dalam konteks seorang Andre Tunggal, saya sadar saya tuh sedang melayani kaum yang kritikal berpikirnya. Berpikir sampai pada titik paling kritis, Tuhan tuh ada gak sih? Gitu kan. Jadi ini pertanyaan yang selalu kutanyakan sama diriku juga. Tuhan itu ada gak? Dan kenapa kamu kok yakin, Andre? Kok yakin kamu Tuhan itu ada? Atau kok yakin kamu pada Kristus gitu kan? Nah bagiku sendiri untuk menjawab sebuah pertanyaan apakah Tuhan itu ada atau tidak, kita ngomong tentang masalah, aku sering melakukan pendekatan begini. Kita seringkali akan sangat sulit untuk mengatakan Tuhan itu tidak ada sebenarnya. Dengan misalnya kita ngomong tentang alam semesta dan kasualitas ya. Segala sesuatu yang adalah akibat itu ada sebabnya. Dan pada pertanyaan yang paling akhir, di mana segala keberadaan itu tuh harus ada penyebabnya. Dan penyebab dari keberadaan itu apa? Sebenarnya kaum ateistik ya adalah orang-orang yang sebenarnya selalu mentok dengan pertanyaan ini. Mereka harus menerima jika memang Tuhan itu tidak ada, maka mereka harus menerima bahwa dunia ini sudah ada dari kekal. Dan selamanya kekal. Dan selamanya tidak akan, ya karena keberadaan itu selalu ada. Kita kalau ngomong tentang creation, penciptaan, sulit untuk kita mengatakan bahwa dunia dengan segala kompleksitasnya ini adalah sesuatu yang terjadi by chance. Ini sulit banget. Hanya kebetulan. Iya, by chance, hanya kebetulan. Keberadaan makhluk hidup itu hanya by chance. Itu sangat sulit sekali untuk kita membuktikannya. Dan ya itu tadi, ibaratnya kayak misalnya aku punya kotak ini. Nah inilah contoh ya. Kotak tisu ini, jika misalnya aku keluarkan isinya. Ya, wah kotak tisu ini mereknya Kana. Apakah Kana ini? Karena itu somewhere in GKI Peak. Wow, apa itu? When the miracle happen. When miracle happen. Sekalian promosi nih ya. Maksudnya mau promosi dari tadi. Kafe baru nih, kita syuting kafe baru nih. Lu datang ke sini, lu rasakan mujizat dari Kristus. Jadi yang bawa botol air, bawa air ke sini nanti jadi anggur ya. Tapi jadi kopi juga bisa. Jadi kopi juga bisa. Ini contoh teman-teman. Kotak ini adalah kotak yang sudah dikeluarkan isinya, which is kosong. Dan kotak ini katakanlah kita taruh di sini.
sampai misalnya jutaan tahun kemudian, bisa nggak di dalam kotak ini ada sekumpulan ekosistem makhluk hidup di dalamnya? Bisa nggak? Nggak bisa. Langsung ada kemungkinan nggak? Nggak ada. Jadi ada ininya, wah ada laba-laba. Oke. Gini, maksudnya lengkap semuanya ekosistemnya dan dalam keadaan tertutup, vakum, seal. Bisa nggak? Kayaknya enggak ya. Kalau laba-laba sih mungkin ada ya, bisa masuk. Tapi ya. kan itu Kalau harus di-seal ada ya. laba-laba Iya. sebelumnya yang Dari masuk. tidak ada menjadi ada sesuatu bisa. Iya, dari Betul. tidak ada menjadi ada. Ini Iya, kayaknya susah. Jadi kan Nggak ada deh. ini Nggak ada. satu polemik yang tidak bisa dijawab sebenarnya Ya. oleh seorang ateis. Ya. Kok bisa ada sesuatu dari ketiadaan? Ya. Gitu. Ya. Dunia kita ini adalah dunia yang sebenarnya mesti kita akui ya, bahwa dunia ini adalah dunia yang sangat-sangat kompleks sekali. Lebih dari hanya sekadar kotak ini yang ditutup. Ya. Benar, lebih dari itu. Yang kedua, sejak ditemukan teleskop Hubble, ya teleskop itu memberikan sebuah insight kepada kita bahwa ternyata alam semesta kita itu memuai. Memuai itu bahwa ada satu, jadi dari tahun atau dekade ke dekade itu alam semesta kita saling menjauh. Kan galaksi ya. Galaksi itu saling menjauh. So there was a time, kalau semuanya saling menjauh, maka there was a time when everything is Close. come from something yang boom. Makanya kan dulu ada teori namanya Big Bang. Yes. Orang bilang teori Big Bang itu melawan kekristenan. Enggak. Justru teori Big Bang itu justru mengapprove theistic. Pandangan teistik di mana Tuhan menciptakan. Boom gitu. Jadi itu ada sebuah kejadian penciptaan. Ada sebuah kejadian keberadaan dari ketiadaan. Dan itu adalah satu hal yang kurasa sampai hari ini seorang yang menyebut dirinya ateis akan sulit menjawab bahwa harus ada sepribadi yang disebut sebagai intelligent design, ya, seorang yang punya akal budi yang menciptakan alam ini dengan segala kompleksitasnya. Ya. Jadi mungkin kalau berdasarkan teori itu, berdasarkan argumen itu, aku rasa sudah cukup karena aku menempatkan diriku sebagai seorang ateis. Pada saat berpikir ini. Iya, setiap tahun kan aku bilang bahwa aku memikirkan banyak hal berulang kali. Jadi memikirkan ulang lagi tentang A, B, C, D, termasuk pertanyaan paling mendasar ini. Tuhan itu ada atau enggak? Gitu. Yeah. Nah sampai pada satu argumen ini sebagai seorang ateis aku nggak bisa jawab. Misalnya, kalau aku adalah seorang ateis, aku nggak bisa jawab. Oke, mau pakai argumen muter-muter gimana pun kita harus fair mengakui bahwa adanya sebuah keadaan dari ketiadaan itu mustahil tanpa intervensi seorang pencipta. Yeah. Nah sekarang Yesus mengakui bahwa dialah Tuhan itu. Bro, gimana? Gimana apanya? Ya ini akan semakin kompleks. Tadi kita bertanya tentang Tuhan itu ada nggak? Sekarang kita proof semua bahwa ya kita nggak bisa menolak satu kenyataan bahwa Tuhan itu ada. Tapi sekarang masalah yang lain datang, yaitu Yesus mengakui dirinya Tuhan, atau bahkan jangan-jangan orang Kristen aja yang mengakui Yesus Tuhan. Oke, maksudnya adalah mungkin pertanyaan Mas Surya adalah Yesus Tuhan. Jangan-jangan orang Kristen lah yang ngangkat Yesus jadi Tuhan gitu. Yes, ya mungkin Gitu ya, ya. mungkin ada yang bertanya begitu ya. Iya. Sebenarnya dalam mungkin penjelasannya tuh sebenarnya cukup panjang. Cuman bagiku penjelasan ultimatnya itu adalah pada logika bagaimana kita memahami Yesus itu memahami dirinya. Jadi gini, Yesus itu berkali-kali menyebut dirinya sebagai anak Allah atau anak manusia. Yang kita tahu bahwa misalnya di dalam Yohanes, teman-teman bisa temukan bahwa dengan menyebut dirinya sebagai anak Allah, Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dan itulah yang mengakibatkan orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Marah sama Yesus. Misalnya ketika dia menyembuhkan seorang
yang sakit lumpuh, dia bilang, hai anakku dosamu sudah diampuni. Ya. Orang Yahudi marah, ngamuk-ngamuk. Emangnya lu siapa sampai lu bilang dosanya sudah diampuni? Ya. Cuman Tuhan yang bisa mengampuni dia. Gitu kan, cuman Tuhan yang menyatakan dosamu sudah diampuni. Lalu Yesus bilang, mana yang lebih susah? Mengampuni orang atau membuat dia jalan? Bingung tuh. Ya. Artinya dalam pertanyaan itu adalah Yesus bilang begini, kamu bilang aku mengampuni dia dan aku ini menghujat Allah. Karena menurutmu bahwa aku ini bukan Allah kan? Oke, tapi Yesus bilang, kalau misalnya aku bilang bahwa dia berjalan, gimana loh? Karena yang menyembuhkan orang atau yang membuat orang berjalan adalah Allah sendiri. Nah, kalau orang ini beneran berjalan, berarti Yesus bilang, dosamu diampuni, berarti di-approve oleh Allah dong. Ya. Dengan kata lain, Allah mengakui perkataan Yesus. Ya. Dan otoritas Yesus untuk mengampuni dong. Ya. Berarti Yesus adalah Tuhan. Okay. Dan orang ini berdiri. Oke. Ini kan kejadian-kejadian yang membuat orang, Yesus selalu bilang Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Yesus bilang Tuhan atas hari Sabat. Iya. Ini klaim-klaim dia, ini klaim-klaim yang provokatif sekali dan menunjukkan bahwa dia ini bukan manusia biasa. Sampai ketika dia bilang sudah waktunya anak manusia akan diserahkan, disesah, intinya dihukum mati oleh para pemuka Yahudi. Dan Yesus bilang pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya. Ya kan? Ya. Orang-orang bilang berikan kami tanda. Yesus bilang tidak akan dikasih tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Cuman Apa tanda gini Yunus? bro, ada sebagian orang yang berusaha kritis terhadap perkataan-perkataan Yesus, kemudian mereka mengatakan bahwa ini kan klaim dari murid-muridnya tentang Yesus, which is itu dicatat di dalam Injil kan. Jadi apakah benar Yesus sendiri pernah mengatakan dengan mulutnya sendiri bahwa dia adalah Tuhan? Ini menarik untuk dibahas. Apakah Yesus sendiri pernah menyebut dirinya adalah Tuhan sebagaimana dituliskan oleh kitab Injil? Iya. Oke. Kita mesti melihat bahwa kitab Injil itu adalah tulisan yang kita harus pahami, misalnya dari contohnya ya kitab Lukas ya. Kita menemukan misalnya kepenulisan Lukas itu dimulai misalnya Lukas pasal yang pertama. Kita akan menemukan di situ dituliskan Theophilus yang mulia. Jadi tulisan Injil Lukas ini ditujukan kepada seorang bernama Theophilus. Ya. Banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ayat yang ketiga. Karena itu aku menyelidiki segala peristiwa ini dengan seksama dari asal mulanya dan aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur. Nah ini menarik. Menariknya apa? Pertama, kita menemukan bahwa Lukas menyebut bahwa cerita yang beredar ini berasal dari saksi mata. Nah saksi mata adalah cara witnessing atau cara approval bahwa apa yang dikatakan itu benar atau tidak. Jadi misalnya terjadilah sebuah kejadian, ini sebagai contoh. Wah, waktu podcast tahu isi, kau Andre mengeluarkan isinya si tisu. Siapa saksi matanya? Apa buktinya? 2 orang. 2 orang, 3, 4, 5 orang. Lalu tiba-tiba terjadilah sebuah tulisan di luar sana dan mengatakan, wah di dalam podcast tahu isi itu kok Andre tidak keluarin ini sama sekali. Kira-kira berita itu akan di-preserve atau tidak? Di antara kita pasti akan dilawan. Kenapa? Karena kita saksi matanya. Aku saksi matanya, enggak begitu Bambang misalnya kan gitu. Aku saksi matanya, enggak begitu ceritanya gitu. Nah, jadi saksi mata itu adalah dalam kultur waktu itu adalah sebuah approval atau ada sesuatu yang sifatnya itu menjadi evidence atau bukti. Nah, jadi Lukas mengatakan bahwa cerita yang beredar itu berdasarkan saksi mata. Jadi memang Injil itu kita mesti memahami genre dari Injil itu adalah genre saksi mata. Itu kesaksian seorang yang melihat Yesus, mendengar bersama-sama dengan Yesus. Makanya kan Matius, Markus, Lukas itu kan orang-orang dekat Yesus. Misalnya Matius, lalu kemudian Yohanes. Sedangkan Markus dan Lukas itu kan orang dekatnya Petrus dan Paulus, begitu.
Jadi ini adalah orang-orang yang memang bersama-sama dan menjadi saksi mata. Lukas mengatakan, ayat yang ketiga, setelah aku menyelidiki segala sesuatu, aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur. Jadi ini adalah tulisan yang kemudian ditulis oleh orang-orang yang menyelidiki dengan baik dan menjadi saksi mata juga. Dan kemudian buku ini disirkulasi. Ketika buku itu sirkular, keliling, kalau ada yang salah pasti langsung di-cancel. Nah jadi kalau pertanyaannya tadi, beneran nggak itu perkataan Yesus? Oh, tidak diragukan lagi. Karena tidak ada pembuktian atau sumber perkataan Yesus yang bisa dipercaya selain ini. Tapi gini bro, kan Aku belum selesai. Sorry. Maksudnya tentang itu tadi. Yesus bilang anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, faktanya adalah beneran Yesus mati. Nah, jadi gini, kita mendekati sebuah ini dengan pemikiran sebuah kemungkinan bahwa Yesus itu ketika dia itu sebenarnya tahu nggak dia itu Tuhan. Dia sadar betul nggak dia Tuhan. Dari perkataan-perkataannya dia sadar betul. Dia ngomong dia adalah Tuhan. Nah, cuma pertanyaannya begini, dia itu beneran yakin dia Tuhan atau dia bohongan tentang dia ini Tuhan? Kan itu kan kemungkinannya dua itu. Dia yakin banget dia Tuhan atau dia bohong. Bisa jadi dia bohong atau yang kedua dia yakin. Nah dia yakin ini pun punya dua kemungkinan. Dia yakin karena dia halusinasi, megalomania misalnya. Atau dia yakin karena memang dia Tuhan. Berarti ada tiga kemungkinan. Ini namanya trilema. Ya kan? Trilema of divinity of Jesus. Jadi kalau Yesus bohong, masalahnya adalah Yesus bilang pada hari ketiga aku akan bangkit. Kalau dia bohong, ada Tuhan nih. Yesus pembohong nih. Dia bilang dia akan bangkit hari ketiga. Tuhan bangkitin gak? Ya enggak, karena dia bohong. Karena dia bohong. Ada orang halusinasi lalu dia bilang bahwa dia adalah Tuhan. Terus ada Tuhan nih. Hari ketiga dia mati, hari ketiga dibangkitin enggak? Ya enggak. Ya enggak. Tapi pada kenyataannya Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus itu membuktikan, mengapprove, mengafirmasi bahwa apa yang Yesus bilang itu benar tentang siapa dia. Tapi kan ada yang ngomong dia nggak sungguh-sungguh mati, bro. Kalau ngomong dia nggak sungguh-sungguh mati itu atau ada teori lain ya, mungkin keyakinan dari agama lain mengatakan dia digantikan oleh muridnya. Ya, kalau bilang Yesus tidak sungguh-sungguh mati itu kita dapat melihat pada kejadian di mana waktu Yesus kan Yesus disalib di hari Jumat, makanya kan orang Kristen membilangnya Jumat Agung. Masalahnya adalah hari Sabat itu dimulai hari Jumat jam 6 malam. Buat konteks orang Yahudi, dan Sabat itu tidak boleh ngurusin ini nih mayat-mayat ini. Jadi makanya sebelum penutupan itu jam 3 itu si penjahat di samping kiri kanan Yesus dipatahin kakinya. Tujuannya apa? Kalau kakinya mereka patah, mereka gagal napas. Karena tidak ada kaki yang bisa menopang berat badan mereka. Mereka pasti langsung gagal napas, gagal paru, mati. Pasti mati. Yesus tidak dipatahkan kakinya. Kenapa? Bahkan Yesus ditikam kan? Lambungnya itu, disebutkan lambung. Sebenarnya enggak lambung, itu tuh adalah bagian antara rongga paru. Pada kasus Yesus itu, aku lupa istilah namanya itu adalah istilah di mana pada waktu itu terjadi sebuah pendarahan hebat. Pendarahan hebat di mana air itu terserap semuanya pada rongga antara paru dan perut. Sehingga keluar darah dan air, itu air cairan tubuh Yesus terserap semua keluar. Itu pada konteks titik kritis di mana orang tidak akan pernah bisa selamat dari kejadian itu. Itu pasti mati punya. Dan waktu dicolok itu bukan lambungnya Yesus, tapi air seluruh tubuhnya udah keluar karena dia udah menderita sebuah trauma hebat dan ininya yang hebat. Jadi adalah sulit untuk mengatakan Yesus tidak mati. Itu sangat sulit karena prajurit Romawi pun melihat pada momen itu jelas Yesus sudah mati. Enggak profesional banget prajuritnya kalau nggak bisa bedain Yesus sama benar banget. Karena mereka udah terbiasa melakukan eksekusi salib kan. Dan yang kedua lalu ada yang mengatakan itu adalah teori orang yang diserupakan. Masalahnya adalah teori orang yang diserupakan itu adalah sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan secara perspektif Alkitab. Karena berdasarkan catatan Alkitab sendiri bahwa Yesus mati dan jelas-jelas Pontius Pilatus orang Yahudi, pemuka agama Yahudi mengafirmasi itu. Yang kedua,
Waktu Yesus mati, Yesus dibangkitkan dan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid. Tapi Yesus menampakkan diri dengan cara yang sifatnya supranatural juga. Dia menampakkan diri dan dia hilang. Dia menampakkan diri dan dia hilang. Bagaimana mungkin Yesus yang tadinya diselamatkan bisa menampakkan diri dan hilang? Ya kan? Dan mungkin kalau argumen dari orang seberang itu yang mengatakan, oh itu Yesus diserupakan, itu Yudas atau siapapun lah yang diserupakan. Nah sebenarnya kan perkataan mereka itu adalah, ini agak hati-hati yang ngomongnya ya. Ayatnya mereka itu kan mengatakan bahwa mereka tuh nggak yakin. Jadi orang Yahudi ini nggak yakin. Jadi makanya pribadi Tuhan mereka itu memperdaya orang-orang ini. Memperdaya orang Yahudi dengan cara bikin tipuan. Yesus dan Yudas bertukar. Nah cuman masalahnya hari itu Tuhannya mereka memprank semua orang. Termasuk memprank Maria ibu Yesus. Padahal kan mereka selalu bilang Maria ibu Yesus itu dihargai di agamanya mereka. Nah masalahnya Maria ibu Yesus diprank seumur hidup ya. Ditipu oleh Tuhannya. Jadi teori Yesus yang diserupakan itu teori yang ngawur banget lah begitu. Iya. Kayak gitu kira-kira. Iya. Tapi kan tadi Bro juga ceritain kalau dia menunjukkan kepada murid-murid dengan cara yang supernatural gitu ya. Ya saya juga pikiran aja nih, kalau nggak salah kan menunjukkan pada 515 orang gitu ya. Benar nggak tuh? 300 orang. 300 orang ya salah 500 ya. saudara 300. 500-an. Ya, 500-an. Oke lah. Di Kisah Para Rasul tuh 500-an. Iya. Maksudnya gini, gue pikir kalau misalnya di konteks zaman sekarang, kita kan mau bikin sesuatu, kenapa kita nggak bikin yang viral? Iya. Cara yang spektakuler, tunjukin dong kepada pemuka agama, ahli Taurat, semua orang lah. Dengan cara yang spektakuler sampai viral, itu kan satu bukti yang lebih kuat ya. Iya. Jadi sebenarnya gini, ini justru menunjukkan kepada kita bahwa waktu dicatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada siapa. Oh, itu tulisan Paulus. Dia bilang menampakkan diri kepada si ini, menampakkan diri kepada si ini. Paulus itu lagi ngomong sebenarnya bahwa sebenarnya ketika Yesus bangkit, itu kamu bisa cross check. Kamu bisa cross check kepada siapa? Kamu bisa cross check kepada Kefas. Kamu bisa cross check kepada 11 murid. Kamu bisa cross check kepada si ini. Kamu bisa cross check bahwa mereka tuh saksi mata. Yesus itu bangkit. Dan aku ingin tambahin hal itu. Yang membuktikan ketuhanan Yesus itu adalah perubahan para murid yang radikal. Jadi kebangkitan Yesus itu kayak semacam titik balik yang membuat para murid yang tadinya ketakutan, kehilangan harapan, mereka merasa bahwa mereka sudah tidak lagi, mereka tercerai-berai gitu ya. Bagaimana, apa yang menjelaskan mereka tiba-tiba kemudian berubah 180 derajat menjadi orang-orang yang berani mati demi iman mereka. Kalaupun iman itu iman bohongan, iman palsu. Ibaratnya kita sekarang di sini ada 6 orang. Lalu tiba-tiba kita angkat Losa Surya jadi Tuhan. Kita bersepakat nih kita mau bikin cerita Losa Surya jadi Tuhan. Tetapi konsekuensi yang kita hadapi ketika kita angkat Losa Surya jadi Tuhan adalah ada sebuah perangkat hukum yang memungkinkan kita nih ditangkap, kehilangan rumah, kehilangan istri, kehilangan anak misalnya, kehilangan harta benda, kita bebas dihukum mati karena pengakuan bahwa Losa Surya adalah Tuhan. Masuk penjara lu, bisa masuk penjara lu. Berani Indonesia aja bisa begitu bro. Masuk penjara bro, kalau ngaku-ngaku Tuhannya. Ya, berani nggak? Kita berani mati nggak demi pengakuan iman itu? Iya. Kalau ini bohongan ngapain kita mau mati? Iya. Orang gila. Nah ini kalau terjadi pada 1-2 orang masih bisa. Karena apa? Karena hilang akal sehat. Tapi ini terjadi pada murid-murid Yesus yang bahkan 500 orang itu bahkan bagaimana mungkin? Kenapa orang mau mati? Ya karena demi sesuatu yang bohong, demi sesuatu yang bohong gitu. Ya nggak mungkin. Dari situ saja kita bisa menarik sebuah asumsi bahwa ini bukan bohongan. Ya. Dan sampai sekarang pun, bro, ada orang yang rela demi mempertahankan imannya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia rela mati loh. Iya. Yes. Oke. Yes. Oke, ini penjelasan yang cukup jelas ya buat kita semua ya. Bagaimana dengan kebangkitannya? Kebangkitan itu kan kematian itu sudah dibuktikan, kebangkitan.
kan kita juga pernah lihat cerita Lazarus juga bangkit. Ini spesialnya apa nih, bedanya apa bro dari kebangkitan yang lain? Spesialnya karena klaim di balik itu. Klaim di balik itu adalah Yesus mengklaim dia ini akan dibangkitkan. Oh, sebelumnya dia udah ngomong. Iya, spesialnya itu pada konteks itu. Karena apa? Karena Yesus ini mengklaim sebagai anak Allah, mengklaim sebagai anak manusia. Tadi aku belum jelasin tentang anak manusia. Anak manusia ini kalau teman-teman lihat di dalam Daniel pasal yang ke-7, di situ konteksnya adalah Daniel sedang melihat penglihatan tentang kuasa demi kuasa. Sampai pada itu menggambarkan kuasa raja-raja ya. Sampai pada yang terakhir ada sesosok anak manusia yang menerima kuasa dari yang lanjut usianya atau menerima kuasa dari Allah Bapa. Yang dikatakan oleh Daniel, semua manusia tunduk kepada anak manusia ini. Semua bangsa datang kepada anak manusia ini, kekuasaannya kekal dan kerajaannya tidak akan beranjak. Apakah manusia biasa kuasanya kekal? Apakah manusia biasa ini kerajaannya tidak akan beranjak? Manusia pasti akan beranjak, kekuasaannya tidak pernah kekal. Tetapi ini pribadi ilahi, manusia ilahi. Nah, ketika Yesus menyebut anak manusia, semua orang Yahudi itu tahu. Yesus lagi ngomong Daniel pasal 7, dia ini Mesias ilahi, manusia ilahi yang datang. Nah, klaim itulah yang membuatnya spesial. Ya. Ketika dia bilang aku akan dibangkitkan, artinya apa? Yesus sedang mempertaruhkan, kayak sebuah pertaruhan terakhir. Ya. You nggak percaya saya Tuhan, you nggak percaya bahwa saya ini manusia ilahinya, you nggak percaya bahwa saya adalah Allah yang menjadi manusia. Oke, gue akan mati, tapi hari ketiga gue akan bangkit. Selama ini yang membangkitkan, katakanlah yang membangkitkan Lazarus itu Yesus. Orang Yahudi mempersif atau orang Yahudi mempercayai dalam pemikiran mereka. Sebenarnya bukan Yesus yang langsung membangkitkan, tapi Allah yang membangkitkan. Ya. Ya kan? Nah, sekarang Yesus mati. Yang mengklaim atau yang menjadi, katakanlah kalau Yesus nabi, yang membuat ini bangkit, nabinya mati gitu. Katakanlah ya, menurut orang Yahudi. Yesus sendiri yang bilang, aku akan bangkit. Dan ternyata hari ketiga Yesus bangkit. Itu membuktikan bahwa Bapa berkenan akan perkataan Yesus. Kalau dia menghujat Allah, kalau dia berbohong, atau dia halusinasi bahwa dia adalah Tuhan, dia nggak akan bangkit. Ya. Kalau Tuhan itu marah sama dia nggak akan bangkit. Salib itu kan lambang kutukan. Dan orang yang tergantung di kayu salib itu dikutuk. Tetapi ketika kebangkitan Yesus itu justru mematahkan kutuk itu. Membuktikan bahwa Bapa itu mematahkan. Yesus mematahkan kutuk itu. Oke. Keren ya? Jadi kebangkitan itulah pembuktiannya ya. Iya, kebangkitan. Kebangkitan itu adalah sebenarnya titik balik. Seringkali gereja tuh kadang kan merayakan Natal tuh lebih seru. Pasca Jumat Agung tuh jarang dirayakan. Padahal sebenarnya kebangkitan tuh betul-betul maknanya tuh kayak ini loh yang bikin titik balik loh gini. Ini loh yang bikin semua murid itu akhirnya kayak mata rohaninya tercelikan, terbuka. Wah gila, kita selama ini mengikut bukan orang sembarangan. Kita selama ini nih mengikut Yesus yang adalah manusia ilahi. Kita ini mengikut Tuhan loh sebenarnya. Itu bikin mereka kayak berani untuk bersaksi tentang Yesus. Tapi ada sebagian ya orang yang cukup skeptis mengatakan bahwa yang bangkit ini sebetulnya semangatnya murid-murid sebetulnya. Bukan Yesus bangkit secara ragawi. Simbolis gitu ya? Ya semangatnya gitu. Gimana bro? Ya ketika Thomas bilang, ini menarik nih ya, ini menariknya begini. Ketika Yesus menampakkan diri kepada 11 murid, kan Thomas gak termasuk ya, Thomas gak diajak. Nah waktu Thomas 11 murid, 10 murid ya harusnya ya. Si Thomasnya gak diajak, Yudasnya kan udah caw duluan ya. Nah Thomas tuh bilang begini, sebelum aku mencucukkan jariku. Menurutku itu perkataan Thomas ini perkataan yang banyak orang bilang, wah ini Thomas ini manusia kurang iman gitu. Salah banget. Thomas itu justru ingin mendasarkan imannya pada dasar yang pasti. Dia nggak mau asal membeo. Makanya dia bilang sebelum aku cucukkan jariku, aku belum nggak akan percaya. Karena apa? Karena dia clear dengan logika dia, mana mungkin Yesus bangkit?
Aku lihat kok dengan mata kepalaku sendiri dia ditangkap. Aku lihat kok dia tersalibkan. Aku lihat dia mati. Mana mungkin dia bangkit. Halusinasi kalian ini. Nah gitu kira-kira Thomas bilang. Kalian, kalau mau pakai istilah tadi, semangat kalian bangkit ini mengada-ada gitu. Tapi Yesus menampakkan diri dan Thomas cucukkan jarinya. Ketika Thomas cucukkan jarinya, dia kaget. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu tuh sebenarnya perkataan itu tuh kayak perkataan yang aku sayangkan ya, dalam tradisi kekristenan itu Thomas itu dianggap kayak manusia kurang iman. Karena Yesus bilang, Thomas, engkau melihat baru percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Perkataan Yesus itu bukan berarti mau bilang Thomas ini kurang iman. Bukan juga bilang begitu, tapi maksudnya Yesus juga bilang bahwa kepada kita setelah Thomas ini, kita kan tidak melihat secara pasti. Tapi berbahagialah kita karena kita melihat kesaksian ini gitu loh. Nah untuk Thomas cucukan, Thomas tuh betul-betul nggak bisa, ini nggak mungkin. Tapi benar ini, engkau Tuhan, engkau Allahku. Nah jadi itu kebangkitan yang pasti. Itu bahkan akibatnya si Thomas pergi paling jauh memberitakan paling Injil. jauh ya. Dalam tradisi dia ke India. Itu efeknya India. ya. Wah luar biasa. Dan tradisi dia ke India dan dia mati ditombak di sana. Karena sebuah keyakinan, konviksi siapa Yesus buat dia. Ya setelah mendengarkan ini, kita semoga semakin yakin ya, yang mendengar ya semakin yakin bahwa Allah itu ada dan Kristus itulah Tuhan. Nah mungkin dari Bro Andre ada nggak satu kalimat tambahan lagi atau apa untuk teman-teman yang mendengarkan ini? Iya di awal tadi kan aku bilang tentang sebenarnya setiap tahun tuh aku selalu mempertanyakan kembali. Karena ini ada hubungannya dengan bagaimana berargumentasi kepada orang-orang yang tidak percaya atau orang yang meragukan iman Kristen. Dan bagiku maksudnya termasuk salah satunya itu adalah aku selalu bertanya-tanya, Yesus ini beneran Tuhan gak ya? Gitu. Yesus ini Tuhan gak ya? Atau jangan-jangan dia ini cuma manusia biasa yang kemudian diangkat oleh murid-muridnya menjadi Tuhan. Ataukah jangan-jangan dia juga tidak pernah bermaksud dirinya Tuhan. Tapi sekali lagi menyelidiki apa yang dituliskan di Alkitab. Melihat korelasi dan koherensi logika berpikirnya, aku nggak bisa mengatakan bahwa no dia ini cuma manusia biasa, nggak bisa, nggak bisa bilang bahwa no dia ini adalah orang spesial saja, nggak bisa. Hanya nabi aja. Dia nggak bisa bilang bahwa oh Yesus ini cuma nabi doang, nggak bisa, nggak bisa. Gak mungkin itu gitu loh. Dan pada akhirnya kita akan menemukan bahwa kalaupun dia cuma nabi atau manusia biasa, dia mengubah hidup semua orang pada waktu itu, membuat orang-orang rela mati demi pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Bagaimana ini ceritanya gitu. Nah jadi keteguhan akan iman kepada Yesus ini yang pada akhirnya tuh membuat kita itu berada pada titik di mana sekarang kebenarannya itu so what then? Apa? Hanya sekadar kita mengaku Yesus Tuhan? Remember, ini yang gue pengen dengar nih. Iblis pun mengaku Yesus itu anak Allah. Iblis datang kepada Yesus waktu di Gerasa dengan begitu gemetarnya, dia bilang, engkau mau apa denganku engkau, hai engkau anak Allah yang maha tinggi. Iblis mengaku dengan gentar. Tetapi apa yang terjadi? Nothing happened. Iblis pun tidak pernah terhitung sebagai seorang yang katakanlah diselamatkan. Kayak gitu kan. Tapi sedihnya adalah hari ini orang Kristen banyak yang bahkan yakin dan menangis Yesus Tuhan. Tetapi hidupnya tidak diubahkan. Hidupnya tidak mengalami perubahan. Which is, apa yang membuat iblis tidak diselamatkan? Karena iblis tidak bertobat atau tidak mengikut Yesus. Sedangkan kita sebagai orang Kristen yang sudah berada dalam journey menemukan Yesus adalah Tuhan. Engkau yakin Yesus adalah Tuhan. So then what? Apakah ada perubahan? Apakah engkau menjadi murid Yesus? Ataukah engkau hanya sekadar jadi orang yang latah seperti iblis? Latah bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika tidak ada pertobatan, jika tidak ada komitmen untuk menjadi murid Yesus, maka engkau tidak ada beda jauhnya dengan iblis. Ya sudah. Dan semoga teman-teman akhirnya terinspirasi. It's not only about kita menuhankan siapa, tetapi siapa yang akan jadi the center
of our life gitu. Pusat dari hidup kita. Ya. So make it simple. Iya. Make it meaningful. Iya. Jadi kalau gue juga Gimana? boleh menyimpulkan ya, bener kan? Jadi kayak misal efek atau perubahan hidup kita itu juga menjadi satu bukti yang kuat ketika orang lain lihat gitu, seperti murid-muridnya ya. Iya, harusnya. Oke. Harusnya orang melihat tuh ada something yang different. Iya. Orang melihat ada satu yang berubah. Makanya Yesus bilang kita tuh harus jadi terang kan, supaya orang melihat perbuatanmu, orang memuliakan Bapa di surga. Jadi ada satu korelasi yang kuat sekali antara keteladanan, perubahan hidup, keteladanan dengan orang berjumpa Tuhan. Itu korelasi itu kuat. Ya mulailah dari diri kita sendiri lah ya. Kita sudah ini belum menghidupi apa yang Yesus ajarkan. Ya. Gitu. Melakukan apa yang Yesus lakukan. Wow. Simple and meaningful ya. Gua suka make it simple, make it simple, make it meaningful. Iya. Tapi kita mau ganti. Tapi lakukannya itu enggak not that simple ya, exactly. Iya. Iya. Oke, mantap sekali pembicaraan kita hari ini ya. Oke, sekali lagi thank you banget nih. Sama-sama. Lu minta orang ini juga dong follow. Oh ya, boleh. Channelnya Andre juga dong. Boleh. Gitu, silakan bro. Apa aja channelnya? Bisa dikasih tahu nih channelnya ada YouTube. Tolong kasih tahu, tolong. Jadi sungkan saya, tapi jadi enak juga. Iyalah. Jadi teman-teman, saya punya pelayanan di YouTube pribadi. Teman-teman bisa cari namanya Andre Tunggal. Entah mau tulis benar atau tulis salah, udah kebaca sama SEO-nya YouTube. Jadi udah langsung diarahkan ke Andre Tunggal. Tapi more than that sebenarnya saya sendiri sebenarnya meng-encourage teman-teman untuk bisa growing dalam satu. Karena gini, kadang ada orang yang cuma tertarik dengan kontroversial atau debat lah, anggaplah mudahnya begitu. Oh, debat tentang kekristenan. Tetapi untuk apa kita berdebat panjang dan lebar mendengar yang kontroversi tentang Yesus, tapi itu tidak mengubah hati kita. Yes. Itu tidak membuat hati kita lebih baik, pikiran kita lebih baik, sikap kita, cara pikir kita lebih baik seperti Yesus. Untuk apa itu semua? Jadi teman-teman growing lah gitu di dalam Kristus melalui discipleship class, Christ Cell di GKY Peak, dan juga download HelloGuard di aplikasi HelloGuard di App Store dan juga di Play Store. IG semua ada IG semua. TikTok semua ada. Jadi itu bikin kita growing. Kita butuh untuk nambah wawasan tapi kita butuh growing terus. Iya. Gitulah kira-kira. Oke. Sip. Thank you banget nih, bro. Thank you. Jangan lupa sosial media kita juga. Iya. IG, Spotify, YouTube, tahu isi. Kalau YouTube GKY Peak. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau misalnya ada ide topik yang mau kita bahas, boleh banget kirim ke kita ke podcast.gkypeak@gmail.com. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih semua. Bye-bye. Thank you. God bless you.